alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini hasrat dan keinginan kita, terutama jamaah pengajian di Musalla Al-Mu'awanah beserta dengan seluruh warga Komplek Ipka, untuk kita rayakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk kita berzikir dan juga kita menghayati zikir dan doa, sehingga membawa kelembutan hati kita dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian, yang dengan kita mengharapkan syafaat dan ma'unah daripadanya. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah, baik untuk keselamatan kita maupun keselamatan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dibantai oleh kafir laknatillah Zionis Israel, yang kita sebagai umat yang kesempurnaan iman kita ditentukan pada tingkat betapa terrenyah hati kita dengan melihat dan mendengar terhadap pembantaian yang bukan karena perbedaan agama saja, bahkan karena kemanusiaan, yang jangankan kepada manusia dilakukan demikian oleh betul-betul zalim, kepada binatang pun tak tega kita melihat kalau begitu model pembantaian yang dilakukan. Hampir 7.000 lebih anak kecil, perempuan yang tak berdosa, begitu juga masyarakat sipil yang dibantai hari ini. Walaupun simpatisan yang datang dari dunia yang bergabung dalam PBB begitu besar, hanya 14 di antara mereka yang tetap untuk ingin membabi buta membela Zionis Israel laknatillah itu. Terserah karena apa. Semoga Allah turunkan bantuannya dengan doa-doa kita di mana saja kita berada. Jadi dengan keberkahan kita berselawat, berzikir malam ini, mudah-mudahan Allah akan memberikan tuntunan, bantuan, ma'unah kepada kita semuanya. Yang kami muliakan, walidi dari Luk Sukun beserta rombongan, ada Ustadz Atta, Ustadz Yusri, dan 5 mereka kali kedua mengunjungi di depan Balai Al-Mu'awanah ini dalam rangka untuk kita mewujudkan kembali kepada prinsip peringatan Maulid itu, yaitu seperti yang dituntut oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Syafi'i? Man ajma'a ikhwanan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayya'a ta'ama wa fa'ala ihsanan ba'asallahu yawmal qiyamah ma'siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa kana fi jannatin na'im. Maka mengembalikan hal itu kita dengan zikir dan doa,
juga dibaringi dengan tausiah nanti sedikit oleh Walidi. Mudah-mudahan ini satu amalan yang kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Kita ingin bukan hanya mendengar, tapi kita ingin juga ikut berselawat dan berzikir sama-sama. Bahkan ada di antara di celah-celah itu terjemahannya di dalam bahasa kita agar lebih tersentuh. Sesungguhnya kehidupan kita ini dengan syiar Islam, peringatan Maulid ini betul-betul ini menjadi sebab untuk kita memahami kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Walidi beserta rombongan yang telah memenuhi undangan kita malam ini bersama-sama kita, walaupun di atas jalan karena suasana tempat yang sangat kecil yang tidak mungkin kita muat di dalam musala. Kemudian acara ini nanti ibu-ibu, anak-anakku dan bapak-bapak selesai kita berzikir dan berdoa, maka kita makan sedikit kanduri yang dari kita untuk kita. Setelah itu baru kita bubar. Acara malam ini tidak banyak, sepenuhnya mulai dari para protokol, keberkahan membaca Al-Quran, tausiah sedikit dari Walidi, langsung kemudian kita masuki dalam zikir. Ini sepenuhnya kami kembalikan kepada guru kami, saudara kami, teman kami, Bapak Atta, sebagai yang mengkomandoi bersama dengan Walidi. Kepada Atta kami persilakan dengan segala hormat. Saya sampai di sini, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada junjungan alam kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa umat manusia dari lembah hinaan menuju daratan yang salah dengan ilmu pengetahuan dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia Al-Mukarram guru kita bersama Abu Astawi yang juga Imam Besar Masjid Agung Islamic Center Kota Loksmawe. Yang mulia Al-Mukarram guru kita bersama Walidi ataupun Tunku Jamaludin Ismail merupakan pimpinan Dayak Sa'adatul Huda Sukun, dan juga Imam Besar Masjid Agung Baitul Ilmu Sukun Aceh Utara, dan juga pimpinan Majelis Zikir Pemersatu Umat Kabupaten Aceh Utara beserta Dai Kondang Tunku Yusri Pase, Tunku Bardi Ramli, dan juga Ustadz Saifuddin SHGMA. Kita berdoa pada Allah semoga dalam bulan ini beliau akan dilantik menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama di salah satu kabupaten kota yang ada di Aceh. Dan yang kami muliakan kepada Ketua Komplek IPKA Utenkot beserta segenap unsur manajemen komplek, dan teristimewa tentunya kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah hadir pada malam yang mulia ini. Bapak Ibu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya acara langsung akan dimulai oleh Walidi, namun karena ada permintaan daripada Ayanda, tentunya pertama sekali kami menyampaikan apresiasi dan rasa ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas undangan sehingga kami pada malam hari ini telah dapat hadir bersama tuku-tuku ibu-ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun agenda kita pada malam yang mulia ini yaitu dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, yang nantinya Ayanda untuk pembacaan ayat suci Al-Quran nanti akan dibacakan oleh Tunku Bardi Ramli ketika akan memasuki setelah selesai zikir nanti setelah selesai zikir akan sebelum dilanjutkan dengan selawat nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, dan untuk zikir, selawat dan doa akan langsung dipimpin dan dipandu oleh guru kita Walidi yang sama-sama juga kita niatkan kepada kita, kepada ketua orang tua kita, kepada bangsa dan negara kita, terutama
sekali kepada saudara-saudara kita yang lagi ditimpa musibah di negara Palestina Timur Tengah. Untuk selanjutnya mungkin kami mohon kepada Walidi berkenan kiranya untuk menyampaikan tausiah singkat, dan selanjutnya akan langsung dilanjutkan dengan zikir, salawat dan doa. Kepada Walidi kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi dawit tuqa amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita hati yang selalu mengingatkannya, lidah kita yang selalu menyebutkan namanya, dan semua indera-indera kita yang selalu kita gunakan untuk mencari keridhaannya. Alhamdulillah pada malam ini kita sempat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita buktikan wujud rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuatkan kita acara zikir bersama beserta selawat kepada Rasulullah, memperingati Maulid kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dan sejahtera kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada Rasulullah, kepada sahabat beliau sekalian, dan kepada tabi'in, tabi'in, pada ulama-ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin. Kemuliaan kami yang sejatinya kepada Abu sekeluarga dan kepada keluarga besar komplek yang mulia ini. Alhamdulillah pada malam yang bahagia ini kita sempat berjumpa dan bertemu kembali. Alhamdulillah kami sangat bahagia, rasa bahagia karena kami sempat berjumpa kembali di kali yang kedua di tempat ini. Rasa persaudaraan yang sangat indah, sangat dekat. Mudah-mudahan selalu Allah pertemukan antara kita dari dunia sampai akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ibu yang kami muliakan, adalah acara malam yang berbahagia ini kita membacakan zikir berserta selawat dalam rangka kita peringati Maulid, itu kelahiran Rasulullah SAW. Seperti telah aku sampaikan tadinya, dan kita buat acara itu membacakan zikir beserta selawat. Ini zikir yang kita buat dalam panduan ini merupakan sebahagian dari zikir-zikir yang ada tertulis dalam panduan buku. Cuman kita sesuaikan dengan keadaan malam ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, selain daripada kita bacakan selawat kepada Rasulullah, juga kita bacakan sedikit zikir yang berkenaan dengan permohonan doa kita kepada saudara kita di Palestina, yang pada saat ini hati kita sangat pilu, sangat tersayat rasanya kita melihat keganasan Zionis Israel yang telah aku sampaikan tadinya. Semoga Allah sampaikan yaitu pertolongan dan bantuan ketika kita melihat pada hari ini, waktu kita melihat tayangan-tayangan
di YouTube, di media-media, kita tak sanggup lagi untuk melihatnya. Semoga Allah akhiri pemandangan kita dengan keganasan itu lewat daripada doa-doa yang kita bacakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwa tidak akan terjadi sesuatu itu yang terlepas daripada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam semua tindakan. Kita tahu itu bahwa adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hantarkan kejadian itu di hadapan kita, jemaah sekalian, punya hikmah yang banyak sebenarnya. Di antara lain, hikmah dapat kita petik daripada sebuah kejadian yang besar itu yang Allah hantarkan di mata dunia. Bukan hanya kita saja menyaksikan, bahwa kita maklumi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seseorang hambanya sebagai ahli surganya, setelah dia itu mengikut proses demi proses, ujian demi ujian, kalau lulus ya bisa jadi sebagai ahli surga, kalau tidak mungkin surga itu sebagai sebuah dambaan dan cita-cita saja. Kita tidak cukup hanya dengan iman yang kita andalkan untuk memiliki surga Allah Subhanahu wa taala. Harus kita uji keimanan tersebut tentang layaknya saja penghuni surga ataupun tidak. Iman itu bukan hanya sebuah ucapan yang harus lepas di mulut saja tanpa ujian dan pembuktian yang nyata. Maka untuk jadi sebagai ahli surga kita harus punya iman yang unggul setelah ikuti proses-proses demi proses. Kalau itu lulus, ya alhamdulillah, Allah pilih jadi saya penghuni surga. Kalau tidak, ya mungkin kita tidak terpilih jadi sebagai penghuni surga. Jemaah sekalian, sebagaimana Allah menyampaikan Al-Quranul Karim, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jemaah sekalian, apakah engkau menganggap bahwa engkau akan masuk surga sementara belum engkau rasakan seperti yang telah dirasakan oleh orang-orang yang terdahulu? Apa yang mereka rasakan orang terdahulu itu? Yaitu baksa, yaitu penderitaan, wadharra dan kesengsaraan, wazulzil, yaitu digoncangkan. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahum mata nasrullah, sehingga para rasul dan para orang mukmin beserta rasul berkata, kapan tibanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Di ujungnya Allah mengakhiri dengan sesungguh bantuan Allah itu sangat dekat. Jemaah sekalian, untuk ta'i pada jenjang memperoleh yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, payah tak ikut ujian. Yang pertama dia gedanya yaitu siap untuk menjalankan sebuah perintah. Di sini nagapuh yaitu sabar dan bertaat. Terjadi ini sebuah perintah kata taat yang oleh Allah kata buat dan dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah membuat paketnya lulus di tahap pertama. Yang kadang-kadang pada tahap pertama pun gagal kita. Perintah Allah hanya dijalankan. Seringan-ringan perintah tidak sanggup kita jalankan. Salat pun kadang-kadang masih tinggal-tinggal. Kalaupun gedenya KGI dan sudah mampu kita jalankan, yaitu tugas yang pertama, ujian yang pertama, yaitu menjalankan taat kepada Allah, beliau dihadapkan dengan cobaan yang kedua, itu meninggalkan maksiat. Tinggal maksiat. Ibu sekalian, belum tentu kita ini yang sungguh dan patuh pada mengerjakan taat, kita sudah mampu meninggalkan maksiat, belum tentu. Karena lebih berat tinggal maksiat daripada buat taat, ibu sekalian. Lebih berat tinggal maksiat dan buat taat. Karena dia datang orang yang taat, maksiat hanya kebahagiaan. Temayang laju, ya umrah di bawah buat maksiat yang memang jadi sebuah tabiat bagi pribadinya, tak mau tinggalkan, belum sanggup. Pulang maksiatnya maksiat kamu tabiat pada tubuh. Umpama lagi kerja mesti jak kerja yang peraturan tak mampu lapar. Itunya karena biasa telat memang dia. Memang kamu nggak telat, tetap puas dulu dah. Dia gede kita mau puas dulu, puas itu dah.
Tinggi nama betul, positif memang yang pajuh tilatnya memang rahawa ni. Sementara gaji tetap safe ni, kerja nanti. Ini memang maksiat yang kamu temaan. Sehingga maksiat yang kamu temaan yang terkena orang peringat, terbengih, orang pernah pun juga kita merasa marah orang tersebut. Hadirnya mas kalian, nyan buat maksiat lagi yang kadang-kadang belum siap kita tinggalkan. Umpama yang lain, lagi mesti gedenya maksiat kamu temaan hawa dia terlalu baik. Ba terlalu baiknya ni mangan. Gaji gede untuk ukuran yang kerja ada gaji gede, bahkan cukup jaya gaji itu 10 juta, 15 juta atau sebulan. Tapi karena memang mangat pak trai jok-jok dia urang yang bersifatnya apa namanya itu wang minum, wang ini, wang itu, wang sogok lah dekat. Wang pelicin lah dekat. 10 ribu jok dia urang, 20 ribu jok dia urang naik program macam 20 ini mangat. Yang atra yang kalian bila Allah terima kita sudah hana yuli ni. Karena mangan pak atra yang jahatnya ni. Walaupun taat kita sudah tinggi nilainya, selalu kita kerjakan, akan tapi meninggalkan maksiat yang sekecil itu kita belum mampu. Jadi cobaan yang kedua hadapkan oleh Allah dalam meninggalkan maksiat itu. Urang ladung yang kamu temaan galak karuli yang dari ubud ikan ini memang galak berula. Sampai kamu keluarga karena sabo mentang galak berula. Nah dua apiknya tinggi tertoboh berumah berdetak mentang galak tiga kering lagi. Yang memang tabiat lagi kan. Tabiat lagi kan. Karena cucuk tapi ini mentang galak mayang ni. Tabiat lagi kan. Jadi untuk meninggalkan sebuah kesalahan tersebut sangat sukar sekali. Yang kita pegang Allah agak hadapkan kali yang kedua ketika kita mampu mengerjakan taat untuk tinggalkan maksiat itu belum mau. Handai itu. Ada itu mau nunggu pion. Ele buat taat na tapi maksiat kena mentang etik kena dulu. Hai cun dong kadang-kadang. Maka dalam halnya jemaah sekalian belum tentu kita lulus. Ketika kita taat lulus pada meninggalkan maksiat belum tentu. Kalaupun kita lulus pada meninggalkan maksiat, taat kait yang berbuat maksiat kait tinggalkan, Allah akan hadapkan kali yang kedua dengan cobaan, yaitu penderitaan hidup. Gedanya kadang-kadang menolak sekalian. Taat, dan tinggalkan maksiat, bahawa teganya hanya akan hadapkan oleh Allah sebuah cobaan yang bersifatnya apa namanya itu penderitaan hidup. Perut terus, pakaian glih-glih, kemudian hal dia najak napai, yang mungkin taat dia. Tapi kadang-kadang waktu dihadapkan oleh Allah dalam sebuah cobaan kecil saja. Jabatan mentang BU kan kuenya mutasi benda kahana siap terima ni. Kadang-kadang ka mau pep bengih mohon hana siap terima ka bawa ibadah. Nyampe ida tak hadapkan dengan cobaannya raya. Jemaah sekalian, maka dalam cobaannya Allah juga memberi permotingkan, guna baksa, wadarra, wazul zilu. Yang keartikan di sini nak penafsiran ini, baksa yang merupakan kemiskinan, kemudian darra yang berupa tubuh sakit, kemudian zul zilunya rasa takut. Jadi gedenya kahana beri rezeki yang mewah dah Allah gecok harta betul-betul kadang-kadang. Kemudian milikinya mampu dah hadapkan Allah beri cobaan dengan sakit, gebi penyakit yang silih berganti, keluarga dan istri tidak bermacam-macam. Kemudian bila dirinya lulus, Allah menghadapkan dengan yaitu zulzilu rasa takut, bahkan kadang-kadang dia lagi yang menghadapi orang Palestina, mereka kan tingkat tinggi jemaah sekalian, tingkat tinggi. Mujahadah fisabilillah berperang itu merupakan nilai iman yang sangat tinggi itu. Karena Allah Subhanahu wa taala han gejuk cobaan ini bila diri kadar nama sudah terima katanya. Ujian gejuk oleh Allah pasti ukuran kemampuan tadi. Ada gedenya pun mesti dapat ujian kada umit pula. Karena dalam belajar mungkin dajuk soal lah kada megelah mungkin. Soal lah buat kena megelah dua mungkin. Pasti dajuk soal megelah dua ke waklah dua. Tak perlu beban dan bubut yang diukan umit dan guru yang bekerja tetap ukuran kemampuan.
Allah sangat bijak melihat kemampuan kita, bahkan Dia menciptakan kita. Sukus Dia itu lebih tahu tentang kemampuan kita berada. Dumna kadar iman gedenya, Allah tunjuk cobaan dum ukurannya. Cuman kadang-kadang gedenya orang yang pura-pura hadap, pura-pura bangai road. Kadang-kadang dia ada depu begitu cobaan di depan. Tinggal lun lagi betul itu dah ber. Udah dah ber. Gepegah ni gure tu. Hana sesuatu yang terjadi hana menyokan buat Tuhan. Allah kecoba dia guna udumna kadar keimanan dia. Kabeh cabut iman. Jadi apa yang tindakan yang terjadinya adalah buat Tuhan. Dia siap rela terima keputusan Tuhan. Jadi kebijakan Tuhan itu bukan kebijakan sia-sia dan bukan dasar ilmu dan bukan dasar tidak bijaksana Allah dan bukan dasar kezaliman Allah memberikan keputusan sesuatu kepada kita. Kata buat kahek dia boleh teratur. Kampung boleh buka. Mereka kampung jauh. Tatun pun merupakan dengan tantangan gadah silap pun tu. Gadah silap pun. Oh, kacau tu dulu. Dua kata orang tak kahek ni murid dia bahasa Inggeris ni. Itu dia. Gerhat na di Panjuri Bulu. Ijau nak tanya cocok tu dah kau. Kaci marut bagus. Padahal gini yang kena ada depu bahwa wadah dahulu nak yakin dia bahkan kaya yakin. Nya nak merupakan keputusan Tuhan laginya. Dia mencoba oleh Allah. Dan tak ada yang abadi, yang hanya abadi adalah Allah. Harta tidak abadi itu. Yang bagian yang kekal hanya Tuhan. Sesuatu yang kita miliki itu tidak kekal. Kata pahami dalam bertauhid bersifat bakak betul. Terus uyuk cuma tantangan BO uyuk Tuhan cuma gadah tidak dia cacing marut ke head. Seakan-akan hanya mampu datanya, padahal kan mampu, pada depu datanya menung. Kalau dabur pada depu. Tinggal kadang-kadang dabur masalah sedekah. Gijuk sedekah oleh Rasulullah walaupun ijak gede di atas kenderaan, mungkin ada kuda aja. Hotel uro merempok aja urung nak sedekah dah 3 sehat katanya. Langsung mencoba oleh Tuhan. Wadah yang ini mulai kamu mulai jadi ulunya, guna hardi ulunya, dah pegah pun ada pulang pulih. Padahal berkelaman dia buat mentang ini tentang masalahnya. Kita mampu sebenarnya. Mesti tajuk mentang ini kebuhang lagi. Dia cuma tajuk saya baca mentang dah melalui takkan apa. Dia baca segitiganya. Hai dah bubut ti. Nyengkan dah mampu dia bubut. Karena Allah getas ini dengan ukuran mampu kita. Maka kita pura-pura bodoh. Maka jemaah sekalian, ketika Allah menguji dengan ujian yang berat, yakinkanlah kita sudah ada posisi yang tinggi dalam keimanan. Sadari mentang, nyedong gejoknya Allah ni dalam posisi tinggi. Jadi baik kubangai-bangai doa dia terima mentang, kita enggak dapat. Maka pada hari ini jemaah sekalian, untuk mereka di Palestina Allah naikkan derajat mereka saat ini dengan cobaan yang sangat besar sebenarnya. Rap-rap, tak tu. Baik ilmu ni rasakan tayo yang kalah mentang rarap, mbok iman dah. Menang aku. Kai tu bahasa ada dikira tepu ada. Jemaah sekalian, karena ujian keimanan ini hanya lebih tinggi daripada peperangan sebenarnya, peperangan. Karena dunia lain-lain hai sebut kan ayat. Han dah jadi sedekah dah gasin bakal. Gasin sedekah dia han pun banyak dah pun boleh sakit jadi mati dengan ujung. Mesti ia sakit bakal dia membat. Karena sakit itu mati ujung. Ia mati sebenarnya. Beranggapu ujungnya ia mati ni. Tapi ketika kita sudah mampu siap menerima kematian, umpamanya kita buktikan dalam peperangan, berarti derajat iman yang sangat tinggi. Yang dia ulun syahid dalam perangnya, semayang kan apa ya kan? Semayang hana payah semano hana payah hunya. Hana payah Allah ghfirlahu warhamhu. Hari macam ini surga orang itu. Karena derajat iman yang sangat tinggi. Hanya belum korbankan nyawa mungkin karena keimanan tinggi. Dia mau. Orang yang baik dia pula enak. Rasa cinta mentang pun kepada ayah saja itu hanya korbankan roh. Hanya korbankan roh. Tapi karena iman kita kepada Allah Subhanahu kita sanggup mengorbankan nyawa kita. Jadi orang Palestina hanya keluang. Tetap walaupun ada umat dengan BBU dengan batai perang. Tapi ke batai lawan budi. Dumna kesiapan mereka itu. Maka pada hari yang berbagi ini jemaah sekalian, di satu sisi itu sedih sebenarnya kadang. Tapi sisi yang lain kita merasa cemburu kita pada mereka. Tapi Allah mungkin kalau menghantarkan cobaan yang maknanya.
Sekiranya jumpa terjadi peperangan dan yang datem buku lagi ya. Datem kira datem kan? Main orang ragu lu macam takut kerana dia baik dia berperang. Mungkin lagi orang dia menjerat je, jerat. Jerat, ya. Jerat pun orang orang dalam rumah mati. Itu hanya tembak hanya tapi ya hanya. Yang baik dia perang apa ni? Ya burung perang sudah depan dia ya ni. Bagaimana kamu perang Israel? Yang kerja anak kerja orang cobaan ni macam lagi. Tapi jemaah sekalian, dunia mungkin kalau Allah akan menghadapkan ya Allah dan ketika iman itu kan turun derajatnya. Tapi lagi dalam turun derajatnya ya Allah baik dia ni berjaga kepada iman. Takut dah berdoa agama ni, berjejak Israel tu kadang-kadang saya lalu dah. Dia dah mau ni di mana bilang tadi. Jemaah sekalian, saya doakan kepada mereka itu malam ini. Yang pertama adalah ujian iman kepada mereka itu Allah berikan kelulusan. Tak dalam surga tengok akan menumpuk dengan uru-urunya bila sampai dengan urunya. Rindu dia kadang anak Palestina orang cukup cari-cari cukuplah lagak lagi tengok minor rayu. Cek lo. Tak terbujur dalam keadaan bermacam-macam untuk ya Allah ya Rabbi. Cukup cari-cari ya. Kita rindu kepada mereka. Sekiranya Allah satukan kita di mereka di surga nanti cukup bahagia ni. Yang banyak yang berada dalam surga, bukan dalam surga, dalam Raudhatul Jannah di surga. Saudara jemaah sekalian, hikmah yang pertama dapat dipetik bahwa Allah lagi mengujikan keimanan mereka. Dia menguji keimanan mereka. Urinya ya. Dan urian akan dipilih kebanyakan mereka itu sebagai ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jemaah sekalian, kita percepat baju dulu sampaikan anda. Karena dia banyak tak berzikir berjumlahnya, tak buat ke zikir. Yang kedua, Allah dengan uji kita nyo sebenarnya. Gehadapkan kejadian yang luar biasa Allah dengan uji kita nyo ni. Dia. Uji keimanan kita nyo. Karena di antara tanda-tanda keimanan yang sempurna itu mencintai kepada saudara, benar kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama tuhibbu li anfusikum. Dalam sempurna iman mandang cacat iman kita nyo, dalam dah cintai kepada saudara dia, lagi dah cintai jero dia. Allah kan nampak tensi betul-betul orang. Jemaah sekalian kalian bawa orang Palestina sekedar hanya gilit-gilit benda ini biasa benda nya. Nam dah bermun bi berjam dah dengar bicara. Orang kamu ni poh-poh, je pi biasa-biasa dia. Di poh-poh serodro. Orang tu dalam tensi ke Tuhan, ke hanagoi dia sebenarnya. Dumno ke tensi Allah Subhanahu wa taala. Jipoh orang yang kadang-kadang kan prik saya mau prik hanya bahana dia lagi ya. Tapi dia kalau narasi apa-apa. Hana rasa ingin, hana pun hana gundah pun hana gedenya. Mendadak beraya agar tak maju beraya agar ada. Hana pernah terbayang saudara kita itu setitik apa seteguk air pun kan ada. Sampai minum. Nyen menyalakan iman dia termasuk tanda iman cacat. Dalam bab takit-takit dengan musibah Tuhan. Kenapa? Sebenarnya Allah bukan memberi engkau sakit, tapi Allah lagi mempernampakkan padamu itu siapa sahabatmu sebenarnya. Tapi pada sakit tu, sebenarnya kan kena pergi sakit ni wahai Tuhan, kena lemah dah ngon ke. Kemudian, wadah sehat cukup ramai ngon ke. Orang dah sakit tak sotro ya hidup, sotro permun, yang kengan ngon sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bukan sebenarnya ingin memberikan cobaan begitu besar kepada mereka itu. Kan begitu peperangan yang habis itu sebenarnya media mentangnya. Tapi kena oleh Allah dan dah orang mukmin yang lain yang memang benar-benar keimanannya. Karena aja wateka sama-sama Allah nanti sebuah cobaan untuk kesaring iman. Lagi yang ketiga wadah Isra Mi'raj Nabi. Menaikkan bergerombolan orang beriman wadahnya. Tapi wadah cerita sebuah kejadian luar biasa Isra Mi'raj Nabi cukup jauh orang yang dapat terjaringlah iman mereka itu hanya seberapa sayang mukmin yang mukmin sempurna. Nyo menanti ba orang yang timbah munafik cukup jai ni. Tak bapa YouTube. Nai macam salah ke sini orang. Benarkan Israel. Mentingat ku bijeh-bijehnya ya. Dumnan kejadian dibunuh anak-anak, pikir kemanusiaan saja, jangan pikir masalah agama, pikir kemanusiaan macam pun. Tak tega seperti itu sebenarnya. Tapi masih ada mereka-mereka yang menyalahkan Palestina, membenarkan Israel, membela Israel. Mudah-mudahan naruh denyo dalam ceritanya, beru denyo. Maka jemaah sekalian pada hari yang berbahagia ini,
sebagai wujud rasa cinta kepada saudara kita dan merupakan ini sebagai pukul tablo paket jadi agar tinggal hotel membuktikan dia kena pendaftaran lagu bunga kan hotel pun untuk lagu bunga dia pendaftaran ini le isi formulir dengan penuh pertanyaan pertama dia dan di antara lain marah buka mana buka waman ikhwanuka katanya itu saudara kata melalui semua pasal formulirnya mungkin ke depan akan mudah tapi bila pasal formulirnya mentang hana lewat aja walaupun dia waman ikhwanuka hampir satu selesaikan buku pun dah harap rumah cara menyelesaikan waman ikhwanuka itulah hari ini kita buktikan persaudaraan kita duna rasa ibadah orang duna mesti ada kena kemudahan duna dan ada kirim sedekah ke dia pusip dengan hanya 20 ribu yang ada puna minat orang setiap hari kita berjerat tetap berdonasi ke dia dalam cerita yang datang berdoalah kita kepada mereka itu berdoa yang sangat luar biasa juga silahul mu'minin yaitu senjata bagi orang mukmin. Allah bukan makna jihad lebih dari Allah adalah kemenangan pada mereka. Puga harap doa ini oleh Tuhan hana. Sekiranya Allah ingin mengalahkan Israel itu dalam pertengah detik pun sampai sedetik pun bisa hilang ya. Nikalanya mas sekalian waktu Allah saudara fanakan kaum Abraha, Raja Abraha yang begitu ganasnya dia. Kan hanya dengan burung ababil saja mencicip lawan. Jumlah hebat mencicip lawan. Jumlah hebat Namrud, tapi dengan jamuk kepala wali Tuhan. Dengan makhluk yang paling hina. Jumlah hebat Fir'aun dengan ia berdalu. Apakah Israel itu tak mampu Allah mengalahkannya? Kira berdalu Hamas kapula hai perang. Memang hana berdaya manusia. Kalau Allah kalahkan itu nak pasti dia mampu. Cuma Allah adalah kekalan bagi mantap kesempatan gitu. Di mana hati-hati orang mukmin itu? Lagi cerita masa Nabiullah Nuh. Masa Nabiullah Nuh kepegat oleh Allah adalah nepegat ukur banjir yang cukup raya. Nepegat bahtera sebab Nabiullah Nuh. Mesti hana kepegat lain cerita dengan betul ia menang banjir sih. Kepegat ia hari, pegat jalur hari bot, bukan perahu. Kapal. Kena kalau lewat yang mukmin yang tebik kena orang mukmin yang tebikkan mukmin. Untuk membuktikan saja. Kami Allah nak selamatkan bodoh ia nak selamat di mana? Cuman hana mantangna perahu yang dipegat untuk dicoba iman ulun. Orang mantang jadi terjadi peperangan oleh Allah dalam pulih peperangan orang ini. Bupreh hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai hai jatuh le kedanya. Selama mentang cut mentang lebih Allah. Sampai sedunia mungkin tak akan pajan tu Allah berdoa kepada sini. Pajan tu Allah berdoa kepada sini. Karena orang lagi yang karena madu. Alhamdulillah juga berdoa ya Allah. Tapi juga orang yang mentang santai-santai, orang mentang ha kan. Hana dia tepu bilang. Karena kedanya kadang-kadang yang cukup berbahayanya penyakit hanjira-jira. Kan mereka saja menung. Ditimpa oleh Allah sini berganti cobaan. Hana menyum dong. Hana menyum. Hana terasa dong. Gepoi tensi dong. Hana menyum dong. Yang takut dengan dekalan perkembangan di Palestina hana menyum. Yang dah khawatirkan kan. Takut gepoi silap anak-anak bom dua anak kena wajah hendak. Bom getik baru la ilaha illallah masya Allah subhanallah la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang baru. Getik bapak kafe-kafe dua anak mendak aja. Tahu untuk kapoi biak urang baru meratib dia. Yang jino kadang-kadang mentang dok urang kadang dok dah. Masyarakat muslim rahmatullah. Mudah-mudahan doa Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi bantuan kepada mereka. Hatta yaqula rasulullah alladziina amanu mata nasrullah ya Allah pajan memberi bantuan kepada ulunnya dan kepada kayu mandum. Dan Allah Subhanahu wa taala hantam ke surga ulun. Wala ma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Dah orang yang bersungguh-sungguh dan dah orang yang bersabar, maka orang itu yang Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ujian iman yang merupakan hal yang sangat penting kita ketahui agar kita nanti ikuti ukurnya ujian demi ujian. Semoga kita menjadikan sebagai ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, alhamdulillah malamnya kita tamu doa itu kepada saudara kita di Palestina juga selain daripada doa selawat kepada Rasulullah. Untuk ujung doa beliau aminkan menteng
Dan mereka Allah Subhanahu Wa Taala beri bantuan ya Allah kepada mereka semuanya istiqamah dan tabah. Mereka telah syahid. Sudah pastilah mereka itu dalam rinduan dengan sesama Allah mendapat surga. Cuma dalam doa Allah semoga dia pun saja dulunya nanti dan dia tinggal di yaumil kiamah. Jadi mudah-mudahan dia berkat zikir dan selawat malamnya Allah perkenankan doa kita. Mohon kita semuanya fokus sebentar dan sejenak hati kita dan segala kesibukan kita. Mungkin ada pun HP buka HP mentah untuk sekedar panduan zikir nyona panduan bak HP. Masalah kepala ini telah dagang-dagang japri bawangnya tidak dirinya. Jadi mohon fokus dia dalam zikirnya. Miotu lagu dia dah fokus dah. Kerana fokus miotu lagu dah fokus dah kepala nah. Tapi dengan zikirnya harus fokus fokus saja. Pokoknya harus perasaan dan jiwa kita itu kita tekuni. Katanya serius semacamnya, bahkan kalau misalnya ibu sekalian tahu maknanya itu lebih bagus lagi. Karena hikmah dan kekuatan yang besar yang terkandung dalam zikir ini. Yang depan-depannya Allah lebih keberkahan. Kemudian beserta beliau bukan dukungan dia. Dia malaikat yang sertai beliau sebagai dalam hadis di mana ada keramaian mengerjakan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di situ akan mampir para malaikat-malaikat untuk menemani bacakan takmin, bacakan amin. Jadi pak malam berbahagianya bedanya kontrol macam malaikat juga ikut serta dalam bacakan zikir. Dan pulang lagi zikir mesti subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Hanya ini hendak termaktub. Kalau misalnya bapak ibu sekalian baca zikir itu, karena ditawarkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat. Sahabat itu sangat susah untuk membaca Rasulullah. Ya Rasulullah, kah ketika baca sebuah zikir yang dibaca oleh semua makhluk, pohon-pohon itu bacanya. Sehingga bebatuan semua baca itu. Maukah kamu itu? Mau ya Rasulullah. Apa zikir itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dari mantukan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil Astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Sekali kalau misalnya bapak ibu saya membacakan zikir itu bagus tu. Sangatnya Allah adalah dengan dari Rasulullah akan memberi keluasan hidup kepadanya, memberi kesempitan. Ketika kita terjepit pasti Allah bukakan kelonggaran bagi kita. Yang zikir yang baca di makhluk-makhluk sekitar kita yang jadi semua mereka itu menjaga zikir itu. Maka bapak ibu sekalian malam ini hendak baca zikirnya, dan zikir yang lain dibacakan. Dan pun khusyuk kita bacakan, mungkin nanti celah-celah kita berzikir kita akan sampaikan sedikit juga, yaitu panduan-panduan yang berkaitan dengan zikir insyaallah. Sekarang kita masuk terus dalam bacakan zikir biar waktu kita tercukupi untuk bacakan zikir. Karena panduan itu kan ya. Salawat. Jadi mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, kamu agak banyak kecil, memang kadang sejak tempat lagi sebenarnya ada juga di benda mohon maaf. Tidak mudah terus dalam mikir, tetap fokus kita, pasangkan pikiran kita hanya kepada udan zikir, dan usahakan Bapak Ibu sekalian sempat baca bandung zikir. Baik sampai di melalo, itu mendengun, mendengun juga. Karena kan
zikir ungkayan kita tertinggalkan, selangkah kita tertinggalkan. Itu tempoh ungkayan zikir yang baca, ikut dia baca Asmaul Husna 120, dia 50 dia baca. 50 dulu dia ikut. Hanya tak sadari dia kira dia atranya dulu dia kalau pahala aja mungkin dia sedih. Maka baik dia dengar, baik lalu. Minangun yang lalu cukai baik lalu kan. أجمعين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم